We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Nurlatifa dari kelompok 7 Tadris Biologi 4A akan mempresentasikan peta konsep dari kelompok kami yang berjudul Peran Mikroba dalam Berbagai Kehidupan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang peranan positif dan peranan negatif fungi. Fungi merupakan organisme eukariotik yang selnya mirip seperti sel tumbuhan tinggi dan sel hewan serta jauh lebih maju dari sel mikroba pada umumnya. Di dalam kehidupan ini, fungi juga memiliki peranan, baik yang positif maupun peranan yang negatif. Peranan positif yang pertama yaitu sebagai siklus materi, terutama pada siklus karbon. Fungi sebagai saprofit bersama dengan bakteri saprofit menguraikan senyawa karbon pada binatang dan tumbuhan mati, dan mengubah karbon menjadi karbon dioksida jika tersedia oksigen atau menjadi metana jika tidak tersedia oksigen. Selain itu, fungi juga berperan sebagai dekomposer serta menguraikan sampah bersama dengan protozoa dan bakteri saprofit. Peranan positif fungi yang kedua yaitu berperan dalam bidang industri yang berupa bir, minuman anggur, dan roti yang pembuatannya dibantu oleh jamur Saccharomyces cerevisiae, dan yang selanjutnya itu pembuatan kecap yang dibantu oleh jamur Aspergillus menthe, dan yang selanjutnya pembuatan keju yang dibantu oleh Penicillium camemberti dan Penicillium roqueforti. Dan untuk tambahannya yaitu pembuatan tempe yang dibantu oleh jamur Rhizopus oryzae. Peranan positif fungi yang ketiga yaitu berperan dalam bidang industri. Bidang industri ini menggunakan fungi Penicillium notatum untuk pembuatan antibiotik penisilin yang dimanfaatkan untuk membunuh bakteri. Dan untuk peran yang selanjutnya yaitu sebagai sumber makanan baru yaitu protein sel tunggal. Salah satu mikroba yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan protein sel tunggal adalah fungi. Sebagai contoh adalah kultur Candida pada hidrokarbon dari minyak bumi yang dihasilkan oleh suatu perusahaan minyak British Petroleum di Skotlandia pada tahun 1971. Sumber protein ini digunakan sebagai makanan ternak. Peranan positif fungi yang selanjutnya yaitu sebagai sumber makanan langsung. Karena pada fungi-fungi tertentu memiliki nilai gizi yang tinggi dan memiliki rasa yang enak. Fungi-fungi tersebut adalah Agaricus campestris, Volvariella volvacea, Lentinus edodes, Pleurotes, Tuber melanosporum, Buletus, Cantarellus, Cibaricus, dan lain-lain. Selain itu, fungi juga memiliki peranan negatif. Peranan negatif yaitu sebagai pembusukan pada makanan dan bahan-bahan ekonomis seperti pada kayu, tekstil, dan bahan baku dari pabrik. Karena sifatnya saprofit, fungi sering menimbulkan masalah bagi manusia serta dapat menurunkan kualitas dan kuantitas makanan ataupun bahan-bahan penting lainnya bagi manusia. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari kelompok 7. Saya Bagas Wahyu Ramadian akan melanjutkan presentasi tentang peranan negatif yang disebabkan oleh fungi. Fungi dapat berperan sebagai agen penyakit pada hewan, contohnya Aspergillus fumigatus yang menyebabkan kanker pada paru-paru burung. Pada tumbuhan, antara lain Rhizopus nigricans yang menyerang pada tomat, Punicia graminis yaitu parasit pada gandum, dan Ustilagomaides yaitu yang menyerang pada tongkol jagung. Kemudian pada manusia, contohnya Amanita muscaria yang bersifat racun yang dapat menyebabkan halusinasi pada manusia. Selanjutnya peranan mikroba dalam berbagai bidang kehidupan yaitu virus. Virus memiliki peranan positif antara lain sebagai terapi gen, sebagai vaksin. Vaksin yaitu zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Vaksin mengandung bakteri, racun, atau virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan yang berfungsi untuk merangsang sistem kekebalan tubuh untuk membentuk antibodi. Yang ketiga ialah viroterapi. Viroterapi adalah pengobatan kanker dengan memanfaatkan virus untuk menghancurkan sel kanker. Yang keempat ialah pembuatan antitoksin. Antitoksin adalah zat yang berfungsi untuk menetralisir racun.
Antitoksin dapat diproduksi oleh hewan, tumbuhan, dan mikroba. Meskipun antitoksin berfungsi sebagai penetralis racun, antitoksin dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme lainnya. Yang terakhir ialah pembuatan insulin. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas untuk membantu mengendalikan kadar gula darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Feby Eka Wahyuni dengan NIM 12208193101. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Bagas. Di sini adalah peran positif pada bidang pertanian. Nah, pada bidang pertanian itu berfungsi sebagai pengendalian hama serangga yang disebabkan oleh salah satu virus yaitu baculovirus, dan juga pengendalian hama kelinci yang disebabkan oleh virus myxoma. Nah, pada pengendalian hama serangga ini, virus baculovirus ini dapat menginfeksi serangga dan arthropoda lainnya. Nah, baculovirus ini kemudian ditanamkan pada gen tanaman pertanian. Akibatnya, larva serangga yang memakan tumbuhan tersebut akan terinfeksi dengan baculovirus dan lama-kelamaan dapat merusak jaringan tubuhnya. Untuk yang kedua, yaitu pengendalian hama kelinci, itu ditemukan pada tahun 1835 di negara Australia, yang pada saat itu kelinci itu merupakan salah satu hama pertanian yang menyebabkan kerusakan lahan. Nah, makanya ditemukan virus myxoma yang dibawa oleh nyamuk. Nah, pada tahun 1957, sekitar 25% kelinci itu ditemukan mati akibat penyakit myxomatosis. Lalu yang selanjutnya yaitu digunakan sebagai penelitian genetik. Nah, di sini para ilmuwan itu melakukan studi molekuler dan seluler seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan yang lain-lain. Lalu untuk peranan negatif virus yaitu ada 3, yaitu pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Pada hewan itu menyebabkan penyakit. Yang pertama, penyakit tetelo yang disebabkan oleh Newcastle disease virus. Yang kedua yaitu adalah penyakit mulut dan kuku, maksudnya ya. Penyakit mulut dan kuku ini tipe. Penyakit mulut dan kuku itu banyak menyerang hewan ternak seperti sapi dan kerbau. Lalu yang ketiga ini adalah penyakit kanker. Nah, maksudnya penyakit kanker ini adalah penyakit kanker pada ayam yang disebabkan oleh Rous sarcoma virus. Yang terakhir yaitu adalah penyakit rabies. Nah, penyakit rabies ini umumnya menyerang pada hewan anjing, kucing, dan monyet yang disebabkan oleh virus rabies. Pada tumbuhan, itu virus dapat menyebabkan penyakit seperti penyakit mozaik dan tungro. Nah, penyakit mozaik ini itu disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus atau TMV yang menyerang tanaman tembakau. Nah, pada penyakit tungro ini itu disebabkan oleh virus citrus vine flower degeneration. Nah, ini adalah virus yang menyerang tanaman padi. Nah, virus tumbuhan itu pada umumnya masuk ke dalam virus menjadi luka. Jadi dia itu tidak menerobos secara aktif gitu. Sebagai tanda penyerangannya yaitu adanya tanda bercak-bercak nekrotik di sekitar luka primer. Dalam virus tumbuhan itu disebarkan dengan vektor hewan serangga atau dengan cara yang lain. Misalnya, tanaman cuscuta dengan haustorianya juga memindahkan virus melalui sistem jaringan angkutannya atau bulu-bulu pengangkut. Nah, banyak jenis virus itu yang memperbanyak diri terlebih dahulu dalam
Tractus digestivus, hewan-hewan vektornya. Nah, setelah masa inkubasi tertentu, itu dapat menyebabkan infeksi pada tumbuhan-tumbuhan lagi. Virus semacam itu dikenal sebagai virus yang persisten. Virus yang non-persisten dapat segera ditularkan dengan gigitan atau sengatan serangga. Nah, pada manusia, virus juga dapat menyebabkan beberapa penyakit, yaitu diantaranya influenza yang mungkin itu disebabkan oleh satu atau beberapa virus sekaligus. Jadi bisa memungkinkan itu banyak virus gitu loh yang menyebabkan penyakit influenza ini. Lalu yang kedua adalah cacar. Selanjutnya itu ada AIDS yang disebabkan oleh virus HIV. Lalu herpes yang disebabkan oleh virus herpes simplex. Ada kanker leher rahim yang disebabkan oleh papillomavirus, dan yang sangat menggembarkan dunia saat ini yaitu adalah penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.